Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Hari ini Pak Bila akan memulai pelajaran, yaitu pelajaran keempat materi tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Adapun submaterinya yaitu tanggung jawab. Sebelum masuk kita pembelajaran, jangan lupa cek playlist untuk mengetahui daftar materi yang harus kamu selesaikan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3 pelajaran keempat. Oke, kita lanjut. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Maka ketika kita memiliki suatu tugas tertentu, kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena melaksanakan dengan sungguh-sungguh itu nantinya akan memperoleh hasil yang maksimal. Dan apabila kita tidak melaksanakan dengan tidak sungguh-sungguh, maka hasilnya tidak benar atau tidak baik. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab. Misalnya, bagi kamu yang kelas 3, kamu memiliki tanggung jawab untuk membantu ibu di rumah. Contohnya, misalkan dari hal yang sederhana saja, membersihkan atau merapikan tempat tidur kita sendiri. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban atau sesuatu yang harus kita laksanakan. Apabila kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan memperoleh hak atau sesuatu yang akan kita dapatkan. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab supaya kita mendapatkan hak kita yang benar. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita meninggal dan menjalani alam akhirat. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Ini ada contoh ya. Kita selaku umat Islam, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu ya. Jangan lupa. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, dan antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Kalau misalkan kita disuruh mandi, kita harus mau. Dan sebetulnya tidak baik kita selalu disuruh-suruh. Kita harus belajar untuk melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab secara mandiri, tidak usah disuruh-suruh. Nah, ketika di rumah, ketika kita belajar, tidak perlu orang tua itu menyuruh kita untuk belajar. Kita harus laksanakan dengan baik, dengan tanggung jawab. Ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua, antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Kalau misalkan ada piring yang kotor, kita harus bantu ibu untuk mencuci piring. Kepada ayah, kepada ibu, kita tidak boleh berkata kotor, kasar. Kita harus taat dan patuh pada mereka, karena mereka adalah sosok yang membesarkan kita dan menyayangi kita semenjak kita kecil sampai sekarang. Keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan, antara lain menjaga kebersihan lingkungan, apakah itu rumah, sekolah, dan alam sekitar.
Kita bisa mulainya dengan menjaga kebersihan di lingkungan rumah, memperhatikan alam sekitar. Di sana Allah menganugerahkan berbagai jenis binatang, hewan, tumbuhan. Itu semua harus kita jaga. Di sekolah juga ada petugas piket, itu bertugas membersihkan. Agar apa? Sekolah kita bersih, kita nyaman untuk belajar. Tetapi kita sebagai seorang muslim, kita juga harus membantu atau menjaga kebersihan. Kemudian di lingkungan sekitar, misalkan di taman, di halaman tempat bermain, misalkan ada sampah yang berserakan, maka harus dibuang ke tempatnya. Nah, sekarang kita bernyanyi yuk. Nyanyinya adalah judulnya Perilaku Terpuji. Nada lagunya adalah seperti balonku. Kita mulai ya. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes, perbanyaklah bertobat. Dengan taat dan sholat, bahagia dunia dan akhirat. Bagus ya lagunya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, untuk selalu bertanggung jawab dalam segala tindakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.